Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pelajaran usul fikih oleh Umaymah. Pengertian usul fikih bisa dilihat dari dua ungkapan. Ungkapan pertama adalah secara perkata, yaitu usul atau pokok, suatu yang dibangun di atas sebuah fondasi. Secara istilah, fikih adalah memahami, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dalam pengamalannya dengan dalil-dalil yang terperinci. Pengetahuan fikih ini adalah dengan ilmu, yakin, dan dugaan yang kuat. Pengamalan yang dimaksud di sini adalah sholat dan zakat, bukan keyakinan seperti mengesahkan Allah atau mengetahui asma wa sifat. Hukum syariat maksudnya ialah hukum yang dari syariat, bukan hukum akal dan kebiasaan. Dalil-dalil yang dirinci yang dimaksud adalah dalil yang berkaitan dengan permasalahan fikih yang rinci, bukan usul fikih, karena di dalam usul fikih adalah dalil-dalil fikih secara global. Adapun makna secara zatnya adalah julukan fikih itu adalah suatu bidang tertentu, yaitu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan cara mempelajarinya serta keadaan orang yang mempelajarinya. Global di sini yang dimaksud adalah kaidah umum seperti perintah untuk kewajiban dan larangan untuk pengharaman. Namun tidak ada dalil-dalil secara rinci. Cara mengambil faedah yang dimaksud mengetahui bagaimana memetik hukum-hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum lafadznya dan pendalilannya secara umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, nasikh dan mansukh. Maka dan memahaminya dapat memetik dari dalil-dalil fikih hukum-hukumnya. Keadaan yang mengambil faedah yaitu mujtahid. Ia dinamakan orang yang mengambil faedah karena ia mengambil sendiri hukum-hukum dan dalil-dalilnya. Maka mengetahui mujtahid ini dan syarat-syarat berijtihad dan hukumnya termasuk bahasan pada usul fikih. Mempelajari usul fikih adalah kemampuan kita untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya di atas dengan pondasi yang benar. Yang pertama mengumpulkan bidang ini secara tersendiri adalah Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Kemudian diikuti oleh para ulama. Maka tercetak berbagai macam susunan dalam bidang ini. Dalam bab 2 membahas hukum-hukum. Hukum-hukum ialah keputusan, sesuatu yang ditujukan oleh pesan syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang yang dibebani syariat dari permintaan atau pilihan atau peletakan. Pesan syariat di sini ialah kitab dan sunnah. Berkaitan dengan perbuatan para mukallaf dari amalan-amalan mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan, mendatangkan atau meninggalkan, dan tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Mukallaf adalah yang dibebani syariat. Ia bukan anak kecil atau orang gila. Pilihan ialah sesuatu yang mubah. Permintaan, perintah atau larangan, baik berupa pengharusan atau pengutamaan. Peletakan, benar atau rusak, dan semisalnya yang diletakkan oleh syariat dari tanda-tanda dan sifat-sifat yang untuk mengerjakan atau tidaknya. Macam-macam hukum syariat. Ada dua macam, yaitu pembebanan atau taklifiyah dalam bahasa Arab dan peletakan wad'iyah. Pada pembebanan ada 5 hal, yaitu wajib,
adalah perintah syariat yang harus dipenuhi. Pelakunya dapat pahala dan yang melanggar dapat hukuman. Yang kedua, mandub, sesuatu yang dianjurkan, pelakunya dapat pahala dan yang meninggalkan tidak dihukum. Ketiga, muharram, terlarang oleh syariat, peninggalnya dapat pahala dan pelakunya dihukum. Yang keempat adalah makruh, yaitu dibenci, tapi tidak harus ditinggalkan. Yang meninggalkan dapat pahala dan pelakunya tidak dihukum. Yang kelima adalah sesuatu yang mubah, diumumkan atau terang-terangan dan dibolehkan dalam syariat, tidak ada pahala dan hukuman. Adapun yang peletakan ada dua macam, yaitu sah dan rusak. Yang sah adalah berdampak dari perbuatan, misalnya ibadah, maka ibadahnya itu dianggap sudah tuntas dan gugur perintah darinya. Yang kedua, perjanjian atau ikatan perjanjian muamalah, dampak setelah adanya syarat-syarat yang terpenuhi dan tidak ada larangan yang dilakukan. Rusak ini tidak berdampak setelah perbuatannya, misal dalam ibadah tidak lepas dari kewajibannya seperti sholat sebelum waktunya, atau dalam perjanjian muamalah tidak berubah statusnya seperti penjualan yang tidak diketahui. Macam yang kedua ini pada fasid dan batil memiliki makna yang sama, kecuali pada dua tempat, yaitu ihram. Fasid memiliki makna yaitu muhrim yang berjimak sebelum tahallul, namun batil adalah sesuatu yang mengeluarkan dari Islam. Dan pada tempat yang kedua adalah nikah. Fasid adalah nikah tanpa wali, dan batil yang membatalkan nikah pada umumnya. Sekarang kita akan membahas bab ilmu. Pengertian ilmu adalah memahami sesuatu sebagaimana asalnya dengan keyakinan yang pasti, seperti keseluruhan lebih besar daripada bagian, dan niat adalah syarat dalam ibadah sholat. Ini adalah tingkatan dalam mengetahui sesuatu, yaitu yang pertama keyakinan yang pasti, ya ini yang ilmu pengetahuan, dan yang tingkatan di bawahnya adalah dhon, yaitu dugaan. Kemudian waham atau ilusi, dia menganggap sesuatu. Yang tingkatan bawahnya syak, ragu. Yang kedua ketidaktahuan sederhana. Yang tingkatan paling bawah adalah ketidaktahuan yang kompleks, yaitu ketidaktahuan yang salah paham. Selanjutnya saya akan masuk kepada bab al-kalam. Pengertian al-kalam adalah penggunaan lafaz yang bermakna. Lafaz itu bisa dimengerti seperti Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyina. Susunan dalam kalam terdiri dari minimal dua kata, yaitu bisa dua isim atau satu isim dan satu fi'il, seperti Muhammadun Rasulullah, istaqama Muhammadun. Kata dalam kalimat adalah bisa terdiri dari isim. Isim adalah suatu makna yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Nomor satu, yaitu memberi arti keumuman seperti isim mausul. Nomor dua, memberi arti mutlak seperti nakirah. Dan yang ketiga, memberi arti khusus seperti nama-nama benda, nama-nama orang atau hal lainnya. Fi'il yaitu makna yang berkaitan dengan salah satu waktu dari tiga waktu, yaitu lampau, sedang atau akan, dan perintah. Ia memberi arti mutlak dan tidak ada keumuman padanya. Yang ketiga, biasanya adalah kata itu terdiri dari huruf. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna.
jika berdiri sendiri namun memiliki makna jika bersama yang lainnya, seperti wawu, kegunaannya adalah penyambung, penyertaan antara dua hal tanpa berurutan. Selanjutnya huruf fa, penyambung, namun ia secara berurutan dan berupa pernyataan atas suatu hal. Yang ketiga li ini adalah huruf penjar yang memiliki 3 makna, yaitu kepemilikan, sebab, dan pembolehan. Kemudian ala memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kewajiban. Pembagian kalam dari segi kebenaran dan tidaknya, yaitu khabar. Khabar itu adalah kalam yang bisa disifati dengan jujur atau tidaknya secara zatnya atau zatnya itu. Nah, pembawa kabar ini ada 3 macam dari sisi bisa dipercaya atau tidaknya. Yang pertama, yang tidak bisa didustakan seperti kabar Allah dan Rasulnya yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, yang tidak bisa dipercaya seperti kabar yang mustahil secara syariat dan akal. Yang ketiga, yang bisa dipercaya atau juga bisa didustakan. Kemudian kalam yang kedua adalah insya, yang tidak bisa disifati dengan jujur atau dustanya. Di antaranya adalah perintah atau larangan, sebagaimana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini ada 3 pembagian, ada bentuk khobar tapi secara urutan akadnya adalah insya, ada juga bentuk khobar tapi tujuannya insya, dan juga ada yang bentuk insya tujuannya khobar. Dalam penggunaan kalam terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hakikat konkret, yaitu lafaz yang digunakan pada terbagi menjadi 3, yaitu ada secara bahasa, syariat, dan kebiasaan atau hal yang dimaklumi. Pembagian ini agar dapat menggunakan lafaz sesuai makna yang sebenarnya. Yang kedua adalah majaz abstrak, lafaz yang digunakan pada selain tempatnya. Ia bisa bermaksud qarinah, mengandung lafaz yang menghalangi tujuan yang sebenarnya, atau alaqah yang penyerupaan, frase yang tidak literal tetapi dengan persamaan atau analogi. Kemudian tidak serupa atau ghairu musyabahah, multafara antara kata dan makna, terkadang dengan penambahan atau penghapus. Yang penambahan bisa laisa kamitslihi, pada kalimat kamitslihi ka adalah kata tambahan. Kemudian metafora yang tidak langsung adalah pada ayat was'alil qaryah, itu yang dihapus, ada ahli ini dihapus. Kemudian metafora yang tidak langsung atau secara akal, ini untuk pendalilan lafaz-lafaz di syariat, lalu dijadikan hujah berdasarkan pengetahuan setiap dari keduanya, dari hakikat atau majaz dan hikmah-hikmahnya. Ada para ulama yang menyatakan bahwa tidak ada majaz di dalam Al-Quran dan selainnya seperti hadis. Kemudian pernyataan ini dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, karena istilah ini baru ada setelah 3 abad generasi yang utama. Saya akan masuk kepada bab al-amr atau perintah. Pengertiannya adalah perkataan yang mengandung permintaan suatu perbuatan dari atas atau pihak yang lebih tinggi. Bentuk perintah adalah bisa fi'il, isim fi'il, atau masdar, kemudian mudhari yang disertai lamul amr. Tujuan bentuk perintah adalah wajibnya hal yang diperintahkan dan berlomba-lomba, seperti dalam kata wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum. Kemudian untuk segera mengerjakannya, seperti dalam ayat fastabiqul khairat. Namun terkadang perintah mengandung makna lain, yaitu sunnah, seperti dan mubah, kemudian ancaman.
atau juga penundaan seperti ketika Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasa bulan Ramadan di bulan Sya'ban tahun setelahnya. Kemudian jika ada sarana yang tidak menjadikan tidak sempurnanya sebuah perintah, sarana itu menjadi wajib untuk diwujudkan. Adapun sarana yang dalam untuk diwujudkannya itu untuk sesuatu yang sunnah, maka hukumnya juga sunnah. Pada bab selanjutnya adalah bab an-nahyu. Pengertiannya adalah pengucapan yang bertujuan meminta untuk menahan suatu perbuatan dari atasan atau pihak yang lebih tinggi dengan bentuk kata tertentu, yaitu mudhari yang disertai dengan lamun nahi atau la untuk melarang. Tujuan sebuah larangan adalah melarang sesuatu yang dilarang darinya dan rusaknya hal yang dilarang itu. Larangan itu batil atau dengannya atau benar dengan pengharaman bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu larangan itu kembali pada zat yang dilarang atau syaratnya, maka ia batil. Dalam ibadah, contohnya dalam ibadah yaitu larangan puasa pada 2 hari raya, atau pada syarat ibadah yaitu sholat menggunakan kain sutra. Kemudian dalam interaksi jual beli atau interaksi lainnya adalah larangan menjual setelah panggilan sholat Jumat kedua bagi yang wajib, atau pada syaratnya yaitu syarat sahnya jual beli yaitu menjual hewan yang sedang hamil. Kemudian yang kedua larangannya itu kembali kepada urusan di luar hal yang dilarang, maka ini tidak batil. Contohnya dalam ibadah sholat menggunakan sorban sutra. Adapun dalam muamalah yaitu menipu dalam menjual. Kemudian bentuk larangan dalam makna lain bisa bermakna juga makruh. Dan yang kedua adalah bimbingan, seperti ucapan Rasulullah, tidak boleh kalian meninggalkan at-tahiyat sampai mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian orang yang masuk dalam pesan perintah dan larangan itu orang yang telah mukallaf atau telah dibebani syariat, yaitu orang yang baligh dan berakal. Pembebanan perintah dan larangan ini mencakup juga untuk orang muslim dan kafir. Namun perbuatan orang kafir yang diperintahkan, namun jika orang kafir itu melakukan perbuatan yang diperintahkan, tidak diterima dan tidak harus menggantinya saat masuk Islam. Penghalang taklif yaitu ketidaktahuan, lupa, dan pemaksaan. Ketidaktahuan yaitu jika seorang melakukan keharaman karena tidak tahu, maka ia tidak berdosa, atau meninggalkan kewajiban karena tidak tahu, maka tidak harus menggantinya jika sudah keluar waktu untuk melakukan kewajiban itu. Kemudian lupa, orang yang melakukan suatu keharaman karena lupa maka tidak ada dosa baginya. Kemudian yang ketiga adalah pemaksaan, yaitu mengharuskan orang dengan apa yang tidak diinginkan, maka siapa yang dipaksa atas suatu keharaman, ia tidak berdosa. Penghalang ini adalah yang berkaitan dengan hak Allah yang dibangun di atas kasih sayang dan pengampunan. Adapun dalam hal yang berkaitan dengan makhluk, ia tidak ada jaminan ini. Selanjutnya bab al-am atau umum. Pengertiannya adalah keseluruhan, lafaz yang diperuntukkan untuk semua individu tanpa batasan tertentu. Bentuk-bentuk keumuman ini ada 7, yaitu kata yang menunjukkan umum seperti kullu, ajma'u, kemudian isim isyarat, 3 isim-isim istifham, 4 isim mausul, 5 nakirah dalam konteks peniadaan, larangan, syarat atau
pertanyaan dalam arti untuk mengingkari. Ma'rifah dengan idhofah berupa mufrad atau jamak. Ma'rifah berupa mufrad atau jamak dengan al penyeluruhan, yaitu al-ahdiyah dan ataupun al yang datang untuk menjelaskan suatu jenis. Pengamalan syariat yang umum, yaitu wajib mengamalkan dengan lafaz dalil yang umum karena nas-nas kitab dan sunnah wajib diamalkan sesuai dalil, kecuali jika ada nas yang datang untuk hal lain. Sebagaimana juga wajib untuk mengamalkan dalil umum yang dalilnya itu muncul dengan hal yang khusus. Kemudian masuk pada bab al-khas atau kekhususan. Pengertiannya, khas ini lawan dari umum, yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang terbatas pada orang, beberapa orang atau bilangan tertentu. Dalil yang datang untuk pengkhususan terbagi menjadi dua, yaitu bersambung, tidak berdiri sendiri, dan terpisah, yang berdiri sendiri. Pengkhususan yang tersambung yaitu yang pertama bisa berupa istisna, pengecualian, mengeluarkan sebagian individu umum dengan illah atau salah satu saudaranya. Syarat-syarat pengecualian yaitu bersambungnya dengan sesuatu yang dikecualikan secara hakikat, tidak ada jeda sama sekali, dan hukum ada jeda seperti diam, batuk, bersin, pernyataan. Yang kedua, hal yang dikecualikan tidak lebih dari setengahnya pada bilangan, adapun sifat boleh. Kemudian yang kedua adalah syarat dengan in syartiyah atau salah satu saudaranya. Yang ketiga, sifat khusus dengan sebagian individu secara umum berupa naat, badal, atau hal. Kemudian pengkhususan yang terpisah yaitu yang berasas berdiri sendiri. Dia itu bisa berupa rasa, yang kedua berupa akal, kemudian syariat, yaitu pengkhususan kitab dengan kitab, pengkhususan kitab dengan sunnah, pengkhususan kitab dengan ijma', pengkhususan kitab dengan qiyas. Kemudian yang sunnah, pengkhususan sunnah dengan kitab, pengkhususan sunnah dengan sunnah, pengkhususan sunnah dengan ijma', ini tidak ditemukan oleh para ulama. Kemudian sunnah, pengkhususan sunnah dengan qiyas. Sekian sampai sini presentasi saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.